Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin, 7 Juli 2025, Pekan Biasa ke-14. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kitab Kejadian, bab 28, ayat 10 sampai dengan 22a. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga." Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai dengan ayat 26. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang pemuka, lalu menyembah dia dan berkata, "Anak perempuanku baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Sebab katanya dalam hati, "Asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh." Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah pemuka itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Namun mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu disuruh keluar, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus hadir ke tengah-tengah kita, membagikan kesembuhan dan harapan baru kepada kita. Ada dua tokoh yang ditampilkan Yesus, yaitu seorang pemuka dan perempuan yang menderita pendarahan. Kedekatannya mengalami pengalaman pribadi yang menyembuhkan dalam perjumpaan mereka dengan Yesus. Pemuka itu percaya bahwa kedatangan dan penumpangan tangan Yesus atas anak perempuannya akan menghidupkan anaknya yang sudah meninggal itu. Sementara perempuan yang menderita sakit pendarahan percaya akan kuasa Yesus yang bekerja hanya dengan menyentuh ujung jubahnya. Kepada perempuan itu Yesus berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Perempuan itu pun sembuh. Demikian pula dengan anak perempuan pemuka itu. Anak itu hidup kembali. Dengan demikian iman kita kepada Yesus Putra Allah senantiasa memberikan harapan, kehidupan, dan keselamatan bagi kita. Bagi Yesus apapun ungkapan iman kita, semua itu berkenan padanya. Kedua tokoh yang dikisahkan dalam Injil ini menjadi contoh iman yang luar biasa kepada Yesus. Bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kita masih ragu akan Tuhan yang dapat melakukan hal-hal yang membebaskan, menyelamatkan, dan menghidupkan kita? Marilah kita memohon agar Dia senantiasa memampukan kita untuk meningkatkan kualitas iman kita. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, teguhkanlah iman kami, terutama saat kami dirundung penderitaan dan keputusasaan. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.